Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita mereview Nike LeBron Ambassador 13, sepatu yang uniknya lebih sering digunakan LeBron James ketimbang LeBron 19 saat bermain di NBA. Lantas sepatu ini memiliki karakter yang cukup unik karena kortilnya bagus dan sayangnya sepatu ini nggak rilis di Indonesia. Jadi buat Anda yang tertarik pre-order, bisa langsung kunjungi headsis.store. Langsung saja saksikan video reviewnya sampai selesai. LeBron Ambassador 13 sebetulnya sudah dirilis sejak tahun lalu, namun hingga kini belum juga tersedia untuk pasar Indonesia. Sebagai alter ego dari LeBron James, Ambassador memiliki karakter yang berbeda jika kita bandingkan dengan LeBron series lainnya. Sepatu ini justru menawarkan kortil yang baik serta memiliki kestabilan layaknya Nike Kyrie. Keunggulan lainnya dari seri Ambassador ialah penerapan outsole yang kuat, sehingga ia lebih cocok dengan para pebasket Asia yang terbiasa bermain di lapangan outdoor. Namun dengan bahan atas yang relatif standar dan proses pre-order yang memakan waktu cukup lama, cukup menarikkah Ambassador untuk ditunggu? Mari mulai membahasnya dari bagian traksi. Pola ke segala arah yang dimilikinya benar-benar menawarkan pengereman yang maksimal. Kami mampu leluasa bergerak sana kemari tanpa takut tergelincir karena adanya outrigger yang cukup lebar. Jika dibandingkan traksi LeBron 19, jelas Ambassador ini terasa lebih baik. Apalagi pola telapak sangat memudahkan para penggunanya dalam berlari. Bisa dibilang ini sepatu LeBron dengan core feel terbaik. Lalu untuk penggunaan outdoor juga tak ada masalah. Traksi dibuat dengan karet yang kuat serta tebal. Paling-paling masalah utama terdapat dari bahan yang mudah mengangkut debu. Digunakan sebentar, traksi sudah dipenuhi debu dan banyak kotoran mulai masuk. Saat itu Anda mungkin akan merasakan beberapa kali selip saat berhenti. Apalagi ketika traksi sudah dipenuhi kotoran. Membersihkannya juga tidak terasa mudah karena pola traksi tergolong cukup rumit. Nilai 9 untuk traksi. Setup bantalan sepatu ini tergolong sangat standar, namun terasa stabil sejak pertama digunakan. Anda akan mendapatkan zoom unit pada bagian belakang dengan porsi yang tidak terlalu besar, tetapi masih ditumpuk dengan busa nylon yang agak keras dan cukup melelahkan di awal percobaan. Kami sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali dan menghadirkan impresi yang mirip dengan Nike Kyrie. Bantalan ini tidak mudah melunak dan bagian depan dapat merasakan lapangan dengan bagus. Tetapi bisa dibilang impact protectionnya terasa buruk. Apalagi jika Anda sebelum-sebelumnya sudah menggunakan LeBron series. Kemudian bantal yang diterapkan tidak memiliki respon memantul yang cukup bagus, sehingga benar-benar berbeda dengan LeBron lainnya. Seandainya di bagian depan hadir unit zoom air, maka tentu perasaannya akan lebih baik. Nilai 7,5 untuk bantalan. Oke boleh, jadi karena sepatu ini nggak rilis di Indonesia, jadi kemungkinan kecil untuk mencobanya di toko. Sementara buat rekomendasi size, saya sarankan Anda untuk memilih upsize sedikit. Sepatu ini size-nya normal, tapi di bagian depan ini agak sempit, terutama di awal penggunaan. Jadi untuk Nike LeBron Ambassador 13 ini, saya sarankan Anda untuk memilih upsize sedikit.
Selain bantalan, bahan atas juga tidak tampil istimewa. Meski berstatus signature shoes, namun keseluruhan bahan atas hanya mengandalkan bahan mesh dan fuse yang cukup rapat layaknya sebuah budget model. Di awal penggunaan, Anda mungkin merasakan kesakitan, terutama bagi yang memilih size terlalu pas. Namun dengan penerapan bahan seperti ini, bobot LeBron Ambassador tergolong tidak terlalu berat. Kemudian bagian lidah menawarkan mesh yang tergolong lentur. Hal ini membuat penggunanya terasa nyaman saat berlari. Lidah juga punya ketebalan yang baik, sehingga dapat menahan jeratan tali dengan baik saat membutuhkan kuncian pada bagian tengah. Kemudian tali juga tergolong standar dengan tekstur yang tidak licin, dapat dikencangkan dengan mudah dan tidak gampang terlepas. Kemudian ada strap menjulur dari bawah hingga ke tengah. Kehadirannya membantu sistem pertalian agar lebih kencang dalam menahan kuncian tengah. Selanjutnya di bagian belakang ada penerapan bahan kulit sintetis dengan tekstur yang lembut. Untuk sektor pergelangan, kami juga sangat senang. Banyaknya padding seakan membuat kami terasa nyaman. Dengan penerapan yang standar seperti ini, kami tidak merasa Ambassador begitu spesial. Oleh karena itu, nilai 7,5 untuk bahan atas. Sebagai sepatu dengan potongan yang pendek, Ambassador 13 menawarkan kuncian dan kestabilan yang tergolong baik. Berkat penerapan bantalan yang dibuat tidak terlalu empuk, ternyata sukses menghadirkan perasaan yang begitu menapak dengan lapangan. Saat diajak berlarian, sepatu ini juga menawarkan transisi yang baik. Ketika Anda mendarat dan langsung berlari, jelas terasa mudah. Sementara kuncian di bagian depan juga terasa cukup baik. Banyaknya fuse yang memagari bagian tersebut membuat jari kaki tidak mudah bergerak bebas. Lalu hadirnya outrigger yang banyak juga membuatnya lebih oke saat berhenti lateral. Sedangkan untuk kuncian di bagian tengah juga kami rasakan sangat baik. Kuncian yang maksimal serta hadirnya seng plate yang dibuat satu dengan heel counter benar-benar begitu kokoh dan dapat menopang bobot yang berat saat bermanuver. Yang terakhir, pergelangan juga terasa begitu aman. Kehadiran padding yang banyak membuat kaki didesak ke bawah. Namun jika Anda menggunakan kaos kaki tipis atau licin, ada gejala selip pada bagian tumit yang tak terhindarkan. Nilai 8,5 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi buat Anda yang memang sudah suka dengan sepatu LeBron James, sepatu basket yang bisa dibilang tidak ringan namun punya kestabilan bagus, Anda sebaiknya mencoba Ambassador 13 ini. Karena selain bobotnya bagus, stabil banget, sepatu ini juga memiliki core feel yang bagus juga. Jadi unik nih, kali ini kita menggunakan sepatu LeBron James tapi rasanya seperti menggunakan sepatu Kobe Bryant. Dan yang unik lagi adalah sepatu ini memiliki kuncian yang bagus walaupun dia potongannya pendek. Tapi sayangnya dia nggak rilis di Indonesia, jadi Anda harus mengeluarkan kocek yang agak dalam untuk mendatangkan ke Indonesia. Mungkin hampir 2 juta ataupun di atas 2 juta rupiah. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!